kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat melakukan aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Mazmur 6 ayat 2, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melakukan kesalahan, maka insting dasar kita mendorong kita pertama sekali untuk menutupi kesalahan tersebut. Menutupi kesalahan tersebut kita lakukan dengan berbohong. Dan ketika kita mencoba berbohong satu kali, akan diikuti dengan kebohongan yang berikut. Demikian seterusnya, maka hidup kita akan jatuh kepada kepalsuan penuh dengan kebohongan dan kebohongan. Padahal, sekuat apapun kita menutupi kesalahan dengan melakukan kebohongan-kebohongan, maka kebenaran itu pasti pada suatu saat mencari jalannya sendiri. Dan kebenaran itu akan terungkap. Dan selanjutnya, kebohongan itu akan ketahuan. Dan kemudian kesalahan kita tentu akan bertambah di dalam. Maka menutup-nutupi dosa bukan jalan terbaik memperbaiki situasi yang ada. Yang kemudian, ketika melakukan kesalahan, ada sebagian orang yang mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Dan ini salah satu ciri dari 7 manusia Indonesia yang ditulis oleh Mokhtar Lubis di dalam tulisan di bukunya 7 Ciri Manusia Indonesia. Sama persis seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dengan berkata, bukan saya Tuhan, dia. Dan ini kemudian menjadi ciri pejabat-pejabat Indonesia ketika ketahuan dan ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus satu korupsi. Maka para koruptor itu mengatakan, itu bukan tanggung jawab saya. Itu kesalahan eksekusi di bidang yang khusus untuk itu. Maka kemudian dikorbankan, ditumbalkanlah satu orang yang mungkin bawahan, yang tidak terlalu banyak efeknya, yang tidak terlalu banyak gemuruh, dan juga nanti gonjang-ganjing politik yang ada. Sering sekali dalam kehidupan kita juga demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ketika kita melakukan satu kesalahan, maka kita mengatakan, bukan saya. Itu terjadi karena dia tidak mau mengerti. Itu terjadi karena saya disuruh. Baik dalam kehidupan keluarga, bergereja, dan bernegara, hal itu juga mungkin bisa terjadi. Dan sekali lagi, mencari kambing hitam bukan penyelesaian daripada masalah. Karena sekali lagi, kembali ke awal seperti yang saya katakan tadi, pada akhirnya kebenaran itu mencari jalan sendiri, dan kebenaran itu akan berbicara, menyatakan kebenaran itu sendiri. Yang kemudian saudaraku yang terkasih, ketika kita melakukan kesalahan, bisa saja kita menyalahkan waktu. Seandainya saya tidak ada waktu itu di sana, dan seandainya saya tidak ikut, tentu saya tidak akan ikut terlibat di dalamnya. Saya hanya di tempat yang salah, dalam waktu yang salah. Saudara-saudaraku, hal ini juga tidak akan dapat menutupi kebenaran, dan tidak akan dapat membenarkan kita yang ikut melakukan kesalahan tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Seorang yang gentle dan yang akan dapat menenangkan batin dan jiwa kita adalah mengakui dosa-dosa kita. Dengan kita mengakui dosa-dosa kita, tentu itu harus lahir dari kerendahan hati. Dan juga satu niat dan tekad yang bulat memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan demikianlah kita akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan seseorang yang telah mengakui dosanya, tentu hidupnya akan tentram. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seseorang yang tidak pernah mau mengakui kesalahan dan dosanya, tentu dia adalah iblis. Karena itulah kesalahan terbesar dari iblis hingga saat ini. Dia tidak pernah mengaku salah. Seandainya iblis mau mengaku dosa kepada Tuhan dan memohon pengampunan, maka peperangan rohani kita sudah selesai. Saudaraku, pemazmur di dalam bacaan kita ini, dia mengatakan, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu.
Dalam kalimat dua ini ada muatan dia mengakui kesalahan yang disertai permohonan supaya Tuhan jangan menghukum dia dalam murka. Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada yang mengganjal di hatimu, selama ini kesalahanmu kamu tutup-tutupi dan itu menjadi akar yang pahit, menghambat jalanmu untuk hidup berbahagia, sehingga batinmu tidak pernah tenang, jiwamu tidak pernah berbahagia. Hari ini, akui dosa di hadapan Tuhan, disertai dengan permohonan supaya Dia mengampuni dosa kita dan jangan menghukum murka kita. Maka, apabila kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni. Karena Tuhan telah menganugerahkan anaknya. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan tidak menginginkan kematian orang-orang fasik atau orang yang jahat. Tapi Tuhan senantiasa menginginkan dan menunggu orang-orang fasik dan orang berdosa itu berbalik, bertobat kembali kepada Tuhan, supaya beroleh hidup yang kekal. Akui dosa, bertobat, dan mohon pertolongan dari Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni, memberikan kebahagiaan, dan berkat melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni kami dari dosa-dosa kami Bapa. Dan layakkan kami tetap menjadi anak-anak. Maka biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan hidup benar di hadapan-Mu, menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mengaku dosa, dan selamat diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.